warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari wartawan, media, semua media yang ada di forum ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf jika ada nanti kata tutur kata yang kurang pas dan kurang baik dengan. Tapi sebelum itu izinkan saya, dan mohon maaf, terkait dengan persoalan ini sebelum saya sampaikan sebuah tanggapan dan jawaban kami, tentu izinkan kami untuk saya berdendang, saya bernari, saya bergoyang. Kenapa? Dalam hal ini saya merasa bangga, saya merasa senang, saya merasa berterima kasih. Kenapa? Karena memang tidak enak kelihatan kalau ibarat orang Kristen itu kalau tidak saling pukul pakai rotan, harus saling pukul. Makanya kelihatan dan nampaknya ini terkait persoalan dan masalah ini, mohon maaf, terkait dengan persoalan ini sehingga terjadinya adanya suatu pelaporan kepada kami itu ada indikasi. Kami ulangi, ada indikasi bahwa bagian dari cara oknum-oknum ya, yang tidak bertanggung jawab terhadap yang saya laporkan itu masalah kasus ijazah S1 palsu. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Pertama, karena dari setelah saya coba laporkan masalah itu, terlalu banyak intimidasi, terlalu banyak tekanan, dan terlalu banyak yang sampai bahkan keluarga kami dari Bonder itu dikerahkan ke sana berkali-kali untuk menekan saya agar supaya laporan itu dicabut. Mohon maaf, kami tidak akan bisa cabut. Karena bagi kami, siapapun yang bersalah itu harus diproses hukum untuk melahirkan sebuah keadilan. Kalau berbicara masalah salah atau benarnya nanti itu, yang menentukan adalah hakim sesuai dengan hasil pemeriksaan di kejaksaan. Ya kan, hakim yang menentukan. Kami tidak bisa menentukan itu salah atau benar, karena itu bukan hak kita. Saya hanya sebagai penyambung informasi kepada para pihak atau pada aparat untuk diproses hukum agar melahirkan sebuah keadilan, saudara-saudara. Nah, selanjutnya juga yang perlu kami sampaikan terkait dengan adanya laporan. Ini yang lapor ini adalah ipar saya, nama Sahni itu. Laporan. Dan yang dilaporkan itu adalah bahasanya adalah penipuan dan penggelapan. Kalau saya mau gelapkan uang, kan saya sudah kembalikan 20 juta. Secara teks hukum, secara konteks hukum dan fakta hukum itu sudah batal itu. Kalau bicara hukum, artinya saya kembalikan kan di mana lalu penggelapannya? Oke, bahasanya penipuan. Kalau bahasa penipuan, kalau saya nipu tidak mungkin saya akan berani tanda tangan kwitansi bahasanya titipan. Kami ulangi, titipan, dan itu sudah jelas muaranya adalah perdata. Monggo silakan gugat saya perdata. Nah, makanya dalam hal pelaporan itu semestinya keluarga saya itu ya harus sharing dan diskusi dulu kepada NGO yang ahli dan senior, yang cerdik dan cerdas. Kenapa? Karena jelas saya berani melakukan tindakan itu karena saya ini adalah manusia biasa, bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum, saudara-saudara. Sama seperti saudara-saudara yang butuh makan dan minum. Sama. Tidak jauh beda, saudara-saudara. Tapi cara kita itu berbeda-beda untuk mendapatkan vitamin U. Tapi vitamin U itu ya tentu jangan sampai ada unsur paksaan dari siapapun. Dia juga sebentar aja. Vitamin U itu apa? Vitamin uang, Pak. Nah setelah kita diberikan vitamin U ya tentu, vitamin uang kan saya pasti berjuang karena dia yang meminta untuk dibantu. Baru saya bisa membantu. Setelah saya kasih duit, saya bisa nguit. Begitu juga saudara. Kalau tidak ada uang, tidak bisa mungkin sampai ke sini. Bisa jalan, tapi pasti butuh rokok dan lain-lain, saudara-saudaraku. Makanya saya berterima kasih dalam hal ini. Biar kita buka persoalan ini seterang-terangnya, seperti terangnya matahari pada saat ini, saudara-saudara. Itu biar jelas. Kalau memang saya salah, ketika saya menerima ada kwitansi bahasanya titipan itu, ingat yang lebih salah itu adalah yang memberikan. Kalau kita berbicara undang-undang korupsi, oke, tidak masalah, saya masuk penjara 3 tahun, tapi dia memberi itu harus 5 tahun. Dan ingat, saya ini manusia biasa, butuh makan minum. Makanya kalau saya ada bahasanya
Saya dilaporkan ada catat-catat nama Kapolres atau nama apa. Mohon maaf, ya. Kapolres itu kata umum bagi kami. Yang banyak Kapolres Lombok Tengah ini, Pak. Banyak penyidik, ribuan penyidik Lombok Tengah ini, Pak. Kenapa? Kalau saya minta dengan tulus ikhlas, minta harga transport APBM cuma dikasih dari 100.000 dan itu pun di depan polisi. Akhirnya saya buka, saya kasih teman-teman polisi untuk beli rokok dan segala macam. Mohon maaf, hal itu hal biasa. Tanpa ada masalah aja kalau saya cari tanah, biasa saya kasih uang, Pak. Tanya sama Husni aja, enggak ada kepentingan dari penyidik atau apa. Husni, mungkin ikan. Saya biasa loh. Karena enggak ada musuh saya di dunia ini. Semuanya juga dari saudara saya. Selamat saudara saya mengaku bahwa Tuhan itu satu, Muhammad itu satu, dan Adam itu satu. Itu adalah saudara saya. Yang membedakan kita adalah nama-nama kita. Ini nama-nama ini yang berbeda. Satu, kita semua ini satu, Pak. Tapi membedakan nama. Saya nama A, ini nama B, ini nama C. Mari. Makanya dalam hal ini, kalau memang saya dianggap salah dan keliru, saya siap diproses hukum, karena itu adalah hak mereka. Ya, tapi ingat bahwa saya juga ada hak di situ untuk lapor balik ketika tidak terbukti laporan itu. Dan saya juga sudah tantang itu. Ketika berani saya laporkan orang berdasarkan sebuah pertimbangan dan keputusan, dan kami yakini bahwa apa yang kami laporkan itu memang baik dan benar, lalu diproses dengan hukum, dipertimbangkan, lalu diputuskan oleh hakim, lalu siapa saya laporkan itu tidak bukti bersalah, saya dengan sendiri siap jebloskan diri ke penjara. Itu konsekuensinya. Tapi jangan dong, ketika orang oknum yang saya laporkan itu sudah ribuan dia laporkan, berapa yang dia masukkan penjara dan berapa yang dijadikan sebagai, mohon maaf. Nah, ketika proses itu lalu saya laporkan, kok mohon maaf, luar biasa tekanan dari kiri dan kanan. Ya kalau saya tadi kalau dilapor itu senang, Pak. Saya bernari, Pak. Kenapa? Saya senang dan bangga dan berterima kasih pada teman-teman ini. Kenapa? Memang harus begitu dong. Harus kita gembira, senang. Memang ini adalah merupakan proses yang harus kita lalui dan jalani dan harus siap dipertanggungjawabkan. Kalau berbicara salah, mohon maaf, tidak bisa kita tentukan salah atau tidak saya. Begitu juga si Abu yang saya laporkan ini. Itu adalah haknya ya penentu kebijakan. Itu aparat. Indikasi, mohon maaf, berarti ada indikasi bahwa laporan Sahmi ini, laporan pelungguh oleh Sahmi ini ada ditunggangi oleh saudara Sahabudin alias Hitung, begitu? Sedikit. Kalau saya lihat, kalau saya dengar, mohon maaf, mata hati saya bisa berbicara, Pak. Ini adalah bagian dari konspirasi. Bagian dari taktik dan cara ada politik untuk membungkam laporan kami. Agar supaya kami cabut laporan itu. Biar saya cabut laporan itu, mohon maaf. Nggak usah kita cabut, kita jalani aja proses ini. Nanti akhirnya bagaimana? Nggak bisa kita tentukan itu. Santai aja. Santai, slow, enjoy. Jalan. Persoalan ini diungkap setelah mengikuti mediasi atau tidak menghadiri mediasi. Oh ya, dan ini juga terjadi tekanan dari keluarga besar kami agar saya cabut laporan ini setelah saya tidak mau menghadiri mediasi. Kenapa saya tidak mau hadiri mediasi? Di mana mediasinya? Di Polres. Kenapa saya tidak mau? Yang saya takut di sini di dunia ini adalah fitnah sana, saudaraku. Fitnah. Kenapa? Baik dan benar apa yang saya lakukan belum tentu baik dan benar menurut orang lain. Karena kita pakai kacamata belum tentu sama putih. Tidak menutup kemudian pasti ada yang pakai kacamata putih, hitam dan hijau, Pak. Nah, ketika nanti ada sebuah mediasi pasti saya akan berjabat tangan. Pasti akan saya pelukan. Nah, nanti kan pasti ada orang lain yang menilai yang kurang baik dan benar, Pak. Terkait dengan itu, dikira kita sudah damai. Oke, kalau berbicara persoalan masalah pribadi kami, di dunia ini tidak ada musuh saya, Pak. Semua itu adalah saudara saya. Tapi yang saya tuntut dan keberatan itu adalah perbuatan yang salah. Dan Mediasi siapa? terkait apa nih? Mediasi terkait persoalan laporan ijazah S1 ya di Polres. Makanya saya kirim pesan suara, pakai pesan suara ke teman-teman penyidik. Yang lain? Artinya memang laporan ini terbit setelah adanya pelungguh tidak hadiri mediasi itu. Laporan tentang pelungguh. Tidak menutup kemungkinan benar itu adanya setelah kami tidak bisa hadir. Dan juga setelah kami tidak mau untuk cabut laporan itu. Makanya
Ini bagian dari cara-cara terindikasi kriminalisasi sana. Mohon maaf, benar atau tidak nanti kita bisa buktikan kan? Bagian dari cara. Sedikit. Aja. Tadi mengakui Sahni itu ipar ya. Memang benar, Sahni itu adalah ipar saya. Makanya saya tidak perlu buat surat kuasa. Saya tidak perlu buat surat permohonan pendampingan masalah. Saya tidak perlu buat format pengaduan. Karena keluarga. Cukup dengan bahasa keluarga. Nah, ketika saya bantu, ya bantu saya dong. Biar saya bergerak dan bisa berjalan untuk membantu mereka. Saya bukan malaikat sana, saudaraku. Sama seperti pelunggung kami, saudaraku. Tapi kemudian yang dipersoalkan adalah pencatutan nama Kapolres dan ada bukti. Oh begini, Apakah betul kemudian, mohon maaf dulu, Iya, Sir. apakah betul kemudian waktu itu saudara Halim menggunakan nama Kapolres itu untuk meminta uang dan lain sebagainya? Oh bukan, kalau bagi saya bukan. Tidak mungkin karena. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya ini yang membantu mereka pertama. Ada 4 masalah kasus yang kami dampingi dan kawal. Yang Pertama, saja. yang Sani saya. Ini keluarga, satu keluarga dong. Oke, silakan. Yang pertama adalah masalah penangguhan penahanan. Ya ditangguhkan, tapi dia kan mau bebas. Saya buat surat penangguhan kalau dia mau bebas, kan aneh ini. Enggak, biar jelas maksud saya sana. Tapi dia yang janji diri untuk dibebaskan. Saya tidak pernah berjanji, hanya satu kata, insya Allah bisa ditangguhkan. Nah, surat penangguhan saya yang buat, saya yang ketik, saya berupa ketik, dan itu butuh biaya, Pak. Dan yang kedua, ada namanya pengancaman dan penganiayaan. Karena ini kan masalah adat, ini saling rantak masalahnya. Nah, dia juga diancam keluarga saya ini, makanya saya buatkan surat itu, laporan itu, diproses juga. Kan butuh biaya juga, Pak. Saya lobby kiri sana, karena saya bantu dengan doa, bantu dengan suara, bantu dengan tindakan, dan bantu dengan tenaga dan pikiran yang butuh materi Pak sana untuk bolak-balik dari Kabul ke Bundir Raya. Berarti tadi ada benar ya lo? Ada 4, ada 5 masalah yang saya bantu. Ada 5. Yang ketiga. Yang ketiga, Oh, yang ketiga. Yang ketiga adalah masalah pemalsuan tanda tangan. siapa? Ada orang tua saya atas nama Mak Dedi. Amaknya, bapaknya si Dedi, orang tua saya. Bapak saya, sepupu si bapak saya. Dipalsukan tanda tangan si istrinya, si adiknya si Dedi. Ada 2 orang loh yang ditahan itu, Pak. 2 orang yang mau dibebaskan. Nggak bisa. Kalau bebaskan otomatis ada indikasi bahwa hukum itu diperjualbelikan, Pak. Nggak bisa, Pak. Tanda tangan siapa yang dipalsukan? Tanda tangan amak saya, Mak Dedi namanya. Oleh Oleh si istrinya, si Sande. Namanya Malihat. lihat. Ya, ya. Nah, selanjutnya yang keberapa? Yang keempat adalah gugatan pengadilan terkait dengan cerai, gugat cerai. Itu juga saya dan saya gandeng teman-teman wartawan untuk balik ke sana kemari kayak begitu. Lobby yang dimaksud itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Kalau lobby biasa, saya katakan lobby. Kenapa? Kalau saya itu seringkali melakukan minta bantuan sama teman, bahasa lisan, tapi bukan pakai uang. Masa saya kasih uang orang-orang pejabat, dia sudah ada gaji. Yang habis uang itu ada saya, karena saya yang kerja. Jelas kan? Sedikit itu kan menyinggung kepada teman-teman wartawan, tersinggung karena adanya oknum wartawan yang menurut keterangannya sudah dikasih transport tapi beritanya tidak naik atau seperti apa. Makanya Benar i seperti itu. sedikit, mohon maaf. Saya dengan saya lihat, saya dengar dan faktanya, mohon maaf, itu memang benar kan. Tapi mohon maaf, kayaknya makanya saya panggil semuanya teman-teman wartawan ini kemana? Saya kena wajahnya mana? Nggak hadirin. Ciri-cirinya saja. Apa inisialnya saja? Ini siapa? Makanya saya nggak tahu inisial, makanya nggak tahu. Ciri-ciri Yang ada jelas, kan? yang Tapi jelas benar itu membenarkan ya, ya oknum bahwa itu ya. ada uang yang mengalir ke wartawan. Ada yang saya kasih sana, tapi itu dengan uang pribadi saya, Oknum ya, salah satu ya. uang pribadi saya, bukan uang Nilai yang biasa, Pak. Nilai Karena yang berbicara itu sedikit lah, kalau 300-500 hal yang biasa sana. Kemudian berita kemarin beredar nih ke banyak PA Group dan ada sebutan Logo sebagai calo RJ atau calo kasus karena katanya banyak banget kasus yang mau diselesaikan. Oh, itu bohong. Itu bohong. Kalau tidak ada orang yang minta, saya tidak minta. Bahkan saya, Pak. Karena Saya sibuk. teman-teman lawyer kan beranggapan bahwa tidak ada legalisasi Anda boleh melakukan itu. Oh iya, enggak ada legalitas saya. Tapi kami yakin teman-teman wartawan, teman-teman pengacara banyak sekali yang menjadi sahabat saya, saudara saya dan mitra saya terkait dengan masalah, terutama masalah tanah. Dan siap mereka itu untuk mendampingi kami terkait dengan persoalan ini. Kalau memang saya dianggap salah, mungkin ya dianggap salah mungkin bagi orang, tapi kalau bagi kami tetap. Poinnya sudah masuk ya? Belum lah.
viral tadi kayak pertanyaan saya itu kan masalah legalisasi dan beberapa kasus yang beliau ini apakah memang dari awal sering mengurus kasus Oh, begini, Pak. seperti itu atau gimana? Saya jelaskan. Kalau nggak salah dari 2007 saya jadi wakil ketua LSM Reformasi yang laporkan bedah desa. Berapa yang masuk penjara itu? Banyak. Ya, banyak. Itu saya. Ya. Dan yang selanjutnya setelah itu saya ditarik menjadi koordinator tim investigasi lembaga investigasi tindak pidana korupsi dan hukum di provinsi. Tapi untuk apa namanya untuk kasus-kasus yang dimintain tolong seperti tadi itu maksud saya itu udah lama. Ya, Kalau bisa dikatakan lama, memang lama. Cuman ada cuman. Kalau saya itu bantu orang itu paling tidak harus jelas dulu kan, paling tidak harus ada surat kuasa, harus ada surat permohonan pendampingan, karena di surat permohonan pendampingan itu ada tertera sana, saudaraku. Kalau ada biaya yang ditimbulkan oleh siapa? Ya dalam hal itu, ya untuk biaya lah transport segala macam kan harus ikhlas memberikan saya, baru saya bisa untuk mendampingi mereka. bikin surat kuasa gitu. Iya ada surat kuasa, begitu caranya. Tapi kenapa saya tidak boleh kuasa ini sana? Ini saudara. Tapi saudara saya ini semudah itu dia menyampaikan. Sasah damrungu aneh semeton mana. Mau isi di barungu jadi langah kepisah aku kaji ketua. Ketimbang napisah Erik ke ipar ke kanci semama. Lebih baik saya mundur selangkah untuk atur strategi. Tapi yang membuat mereka mengatakan demikian itu saya sudah tahu. Makanya dalam hal ini saya sudah merasa dicubit dan dipukul, saudara. Berarti akibat kekecewaan ini juga yang melampiaskan secara pribadi sehingga melanjutkan laporan itu ya? Ya bisa dikatakan iya. Tapi kalau berbicara masalah kita lanjutkan pribadi ya kita akan bisa saling maafkan sana. Namanya juga manusia. Ya. Berarti masih terbuka untuk restoratif justice. Kalau bagi saya walaupun terbuka kita damai sekarang tapi kan proses hukum tetap akan jalan. Karena hukum itu didawari. Makanya dalam kesempatan ini saya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan, okay? Dan dalam waktu dekat ini juga, mohon maaf, dalam waktu dekat ini juga, saya sedang kumpulkan data, bukti, kumpulkan saksi. Saya ada kasus yang lebih ngeri, lebih besar lagi saya akan ungkap. Terkait Sabril. Nah nanti aja tahu siapa itu orangnya. Yang jelas biar seru, tambah seru sekalian di Gumi Tats ini. Ya memang harus begitu, biar tambah seru. Karena saya dapat informasi, saya tidak tahu kebenarannya, makanya saya tabayun itu. Saya dapat informasi kalau kemudian dari pihak pelapornya si Mik Nursai, Mik Nursai akan melemah tanda kutip ketika saudara Halim juga mencabut laporan Nyabudin. Nah, seperti apa tanggapannya terkait informasi ini? Kalau bagi saya itu sudah terlanjur basah, ya sudah biarkan saja berlalu dan berlanjut. Oh begitu. Yuk, kan sudah. Artinya begini. Oh ya, begini. oh ya. Maksud saya bahwa ternyata saudara Halim melaporkan saudara Budin ini gara-gara saudara Halim berdiri di pihaknya Nursai begitu. Ya, Om. Ya. Ya, Jadi betul. seperti apa untuk menanggapi persoalan ini maksudnya? Apakah betul itu? Ini karena tabayun maksud saya. Ya. Apakah betul itu? Artinya tidak ada unsur sakit hati secara pribadi sebenarnya. Akan tetapi justru Berdiri ini di belakang merupakan Nursai. imbas daripada pelaporan sebelumnya. Seperti apa tanggapan? Kalau menurut tanggapan saya terkait dengan pertanyaan teman tadi, bukan itu semata-mata. Oh, bukan itu ya. Ini murni karena pribadi dan memang saya bertekad dari dulu siap untuk membumikan kebenaran dan keadilan. Siapapun yang salah, saya aja salah, silakan proses. Ya memang harus begitu. Masa kalau kita salah tidak mau diproses, tidak mau dilapor. Ke saya tadi mari bergoyang dan berdenda, Pak. Berarti laporan Pelunggu itu tidak Tidak ada ada kaitannya kaitannya dengan laporan. Tidak ada dulunya, memang tidak ada dulunya. Tetapi setelah saya laporkan ternyata luar biasa. Kalau saya sensus mungkin hampir ribuan yang support, yang dukung saya di belakang saya terkait dengan persoalan ini. Karena banyak terindikasi-indikasi yang menjadi korban dalam sebuah. Korban yang bersangkutan. Iya, kan selesai. Oke. Bagaimana? Dan mohon maaf sana dan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Lagu Lagu milik tahun sebenarnya kalian jamak-jamak bah ini.
Karena begini loh kalian, pernyataan Plunggu Nggih. di media yang sebelumnya itu jujur menciderai profesi kami sebagai wartawan. Walaupun nominalnya tidak banyak. Oh, sedikit bisa. Artinya ini Enggak. kita sambil diskusi. Enggak. Ya, ini sesi wawancara itu oke lah. Ini saya sebagai salah satu anggota dari Forum Wartawan Lombok Tengah. Dia ketua forum apa namanya? Wartawan online. Media online. Ya. Dan di sini ada beberapa yang lainnya. Ada 4 seperti yang belum saksikan di belakang. Oke. Nanti kami sampaikan Kanda bahwa Enggak. profesi kami merasa terciderai dengan pernyataan saudara AHA. Ini inisialnya kan begitu. Di beberapa media massa atau katakanlah ada sekian media massa itu yang menyatakan bahwa vitamin U kita juga berikan ke wartawan dengan tujuan untuk membantu kami. Karena begini, Kanda, kami ini posisi independen. Nah, itu yang pertama. Kami posisi independen. Kedua, kami profesional. Nggih. Yang jadi masalah di sana, saudara Plunggu tidak mengatakan oknum, itu satu. Oke? Tidak mengatakan oknum. Artinya menjustifikasi seluruhnya. Jadi mohon Niki juga Bisa saya tanggapi ya? menanggapi dengan bijaksana karena Oke. kita juga tidak mau Oke, Dek. bermasalah. Saya sampaikan. Saya harus belajar menjadi orang yang bisa berpikir dan berjiwa besar dalam hal ini. Tuhan ajak kalau orang bertaubat itu memaafkan. Nah, sekarang kalau memang saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang merasa tersinggung dengan persoalan itu, saya mohon maaf. Tapi yang jelas, intinya bahwa saya berani menyatakan demikian itu karena itu saya lihat dan itu saya dengar dan itu saya rasakan dan alami, saudara. Jangan tersinggung, saudara. Tapi yang jelas intinya Sanak antara Plunggu sama saya itu sama. Yang membedakan adalah profesi saja. Oh. Itu saja Sanak. Nih. Kita tidak menafikan kemudian kalau kita sama-sama membutuhkan Soekarno Hatta itu lah. Kita tak menafikan itu. Sebentar dulu Bang. Ini masalah ini karena kami ini wartawan. Ya. Jadi intinya begini loh. Ketika kemudian ada keterkaitan antara satu kasus lainnya, itu saya rasa hal-hal yang wajar. Kemudian ketika Anda menginginkan ini tolong naikkan berita, ya kan? Tolong naikkan berita, ini uangnya. Kami tidak terima dikira tolak rezeki, dikira memihak ke sana. Kami terima toh juga jadi fitnah. Oh Ya. begini, Dik. Bisa jawab ya? Sedikit, Dik. Iya, silakan. Begini. Nah, makanya kalau saya minta bantuan itu, saya malu kalau saya tidak bisa membantu. Itu satu. Dan yang kedua, ketika saya memberikan dengan ikhlas uang pribadi saya untuk minta dibantu, lalu dia terima, lalu dia tidak bisa bantu saya. Yuk, ketika saya berikan dengan ikhlas lalu dia menolak, tentu saya harus suruh keluar dia. Artinya kenapa? Tidak boleh menolak rezeki itu. Kan ingat, ini Quran saya bawa sana. Quran di dalam. La in sakartum la azidannakum kan. Harus bersyukur. Ketika ada rezeki itu rezeki saudara, setitip dari saya. Terima, jangan ditolak biar tambah banyak rezekinya. Tetapi yang tetapi yang saya tidak suka itu adalah haknya saya berikan, lalu kewajiban saya untuk memberikan tidak. Capek-capek saya berbusa-busa mulut saya Sanak. Nah, mohon maaf, jangan tersinggung salah. Dalam hal ini makanya saya kepingin semuanya hadir biar terang persoalan ini Sana kan. Kalau saya aja welcome Sana. Kalau memang ada tersinggung, sudah saya sampaikan mohon maaf. Tuhan aja yang memiliki jiwa kita, raga kita. Kalau umat panjaknya bertaubat, dia akan mengampuni ke obat umatnya. Lalu ketika saya mungkin angka berbahasa saja keliru. Ketawaan. Ya. Ketawaan. Sudah. Ketika ada teman-teman, makanya saya suka kalau di sini tadi. Ya, kalau ada teman-teman yang sudah baik sama saya, ya paling kita harus jaga hubungan itu. Mohon maaf, Dek. Yang kita jaga di dunia ini adalah kepercayaan orang. Betul. Gila. Kalau masalah uang itu, aku jual tanah gawe solah. Ngomong ke kamu rezeki itu hewan, karena uang itu tidak akan tahu mati. Jual tanah dan tempat wisata. Iya, di situ ada tempat rekreasi untuk bisa saya nyawa di sana. Dan itu sudah ada izin dari IUPH KKDR dari 3 pola.
Barangkali itu saja dulu. Nggih, terima kasih Aring. Cuma tunas ampura nih. Nggih. Ampura, selaku ampura barangkali nanti yang nggak tahu sih kebenarannya mungkin akan ada modelnya di delik aduan barangkali ampura kan Nggih. kita tidak akan apa namanya, bermasalah lebih jauh cuman supaya ini clear sebenarnya. Oh, ada masalah. Nanti Ada masalah. Barangkali nih Nggih, nggih, nggih. Siap, siap. mudah-mudahan tidak karena kita sudah clearkan di sini mudah-mudahan. Cuma yang khawatirnya bagi yang tidak hadir. Siap. Nah, jadi nanti kami juga akan ikut menyampaikan. Oke, ke siap. beliau-beliau. Siap, siap. Insya Allah. Artinya bahwa kita juga tidak mau bersinggungan. Oh, siap, Kita siap. kan selama ini bermitra. Siap. Ya, Siap. kita bermitra dan mudah-mudahan lah mitra kita menjadi lebih baik. Ya. Kan saya yang carikan informasi Anjingnya, kami juga mencari informasi dan menginformasikan. untuk dilihat dan didengar dan dicatatkan dan di Saya nggak layak sedekeman jadi wartawan, menikah diktekan si guru. Kalian kami takut jadi wartawan. Nabi Muhammad no mesti pegawaian wartawan dan sekarang si guru. Jadi Aku- makanya kemudian yang selalu mengatakan bahwa pekerjaan kami ini mulia dan tidak mau menciderai kemudian Oke, kemuliaan profesi kami ini dengan hal-hal yang seperti Oke. itu. Oke. Barangkali ini kesaja. Oke, Dek. Oke, Dek. Nanti Terima kita kasih. diskusi lebih Oke, banyak di siap, belakang. siap, Aring.